Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah rancangan percobaan materi terkait dengan pengacakan pada semua rancangan, baik itu RAL faktorial, RAK faktorial, kemudian split plot dengan rancangan R dasar, RAL, dan RAK. Berikut adalah contohnya. Ada sebuah kasus di mana suatu percobaan ingin mengetahui produksi tanaman kakao. Diduga bahwa pemberian pupuk kandang dan pupuk urea di luar pemberian pupuk urea standar itu mampu meningkatkan produksi kakao. Untuk mengetahui hal tersebut disusunlah suatu percobaan. Faktor pemberian pupuk kandang terdiri atas 3 taraf, yaitu pemberian pupuk kandang, kemudian pemberian pupuk kandang dengan dosis 25 kg per pohon, 50 kg per pohon, dan faktor pemberian pupuk urea tambahan yang terdiri atas 3 taraf, yaitu tanpa pemberian, kemudian pemberian 50 gram per pohon dan 100 gram per pohon, dan diulang sebanyak 4 kali. Perintahnya adalah lakukan pengacakan pada kasus tersebut menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, kemudian rancangan acak kelompok faktorial, split plot dengan rancangan dasar RAL, dan split plot dengan rancangan dasar RAK. Mari pertama kita ke pengacakan RAL faktorial. Pertama-tama kita tentukan taraf dari pupuk kandangnya dan kita beri kode, di mana tanpa pupuk kandang kita beri kode K0, kemudian K1 dan K2. Sedangkan untuk urea kita beri kode N1, N2 dan N3 dan ulangannya sebanyak 4. Dari sini maka total kombinasi perlakuan ada 3 untuk pupuk kandang, 3 pupuk urea, dan ulangannya 4, sehingga totalnya ada 36 satuan percobaan. Dan berikut adalah kombinasi perlakuan sebanyak 36 tersebut. Jadi dimulai dari K0N1 sebanyak 4, yaitu K0N1U1, kemudian K0N1 ulangan 2, sampai ulangan 4, demikian pula seterusnya hingga terdapat 36 kombinasi perlakuan. Setelah itu kemudian dalam pengacakan kita buat denah sebanyak 36 kombinasi. Ini adalah denahnya untuk 36 kombinasi perlakuan. Kemudian kita lakukan pengacakan semua kombinasi perlakuan ini. Kita acak di denah ini. Oke. Contoh yang pertama, K1N1U2 itu saya ambil yang sini. K1N1U2 saya masukkan di awal. Kemudian selanjutnya kita bisa mengacak menggunakan tabel acak atau kita lotre. Misal hasil dari lotre muncul di plot kedua di sini, itu muncul misalkan yang ini, K2N1U3. Kita copy ke sini. Kemudian kita tandai ini sudah kita masukkan. Kemudian ketiga, pada plot ketiga, katakanlah setelah diacak muncul K0N2U3. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian kita tandai ini. Kemudian yang keempat, misal yang muncul adalah K2N3U3. Kita copy ke sini. Kemudian kita tandai ini sudah dimasukkan ke denah. Oke. Jadi dan seterusnya sampai plot ke 36 sesuai dengan pengacakan menggunakan baik itu menggunakan tabel acak maupun menggunakan lotre. Ini saya coba menggunakan lotre. Kemudian hanya mengisi ini semua sampai di akhir. Katakanlah di akhir itu muncul K2N2U1. Maka kita taruh di akhir sini. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana mengacak untuk RAK faktorial maksud saya? Jadi langkah awal sama dengan RAL, yakni membuat kombinasi perlakuan sebanyak 36. Kemudian ulangan dalam RAK itu dijadikan blok.
atau kelompok. Artinya, di setiap blok itu terdapat 9 kombinasi perlakuan. Karena ada 4 blok, jadi masing-masing blok ada 9 kombinasi. Kemudian berikut adalah kombinasinya di setiap blok. Jadi dimulai dari K0N1, K0N2, K0N3, K1N1, K1N2, K1N3, kemudian K2N1, K2N2, dan K2N3. Ada 9 kombinasi yang ini diacak nanti di masing-masing blok. Kemudian kita buat bloknya. Blok 1 ada 9 plot, blok 2 juga 9, demikian blok 3 dan blok 4. Kemudian pengacakannya dilakukan di setiap blok. Ini contoh pengacakan yang sudah saya lakukan. Jadi di blok 1 itu muncul di plot pertama itu K0N3 ini. Kemudian di plot kedua K1N2 ini. Kemudian K0N1 di plot ketiga yang ini. Dan demikian seterusnya kita acak di masing-masing ini. Setelah itu kita kemudian acak lagi di blok kedua. Misal yang muncul adalah perlakuan yang K1N2. Kemudian di plot kedua, di blok 2, misal yang muncul K2N3. Di plot ketiga yang muncul misalkan K0N2. Dan seterusnya sampai 9 kombinasi ini muncul di blok kedua. Demikian pula di blok ketiga dan blok keempat. Jadi blok 3 dan blok 4 harus terisi oleh kombinasi perlakuan ini. Dan diacak. Oke, itu pengacakan untuk RAK yang membedakan dengan RAL. Kemudian bagaimana pengacakan split plot dengan rancangan dasar RAL? Setiap kasus biasanya sudah ditentukan mana yang dijadikan main plot maupun subplotnya. Dalam kasus ini, pupuk kandang sebagai main plot dan urea sebagai subplotnya. Ingat, pengacakan itu dilakukan bergantian. Jadi, pupuk kandang diacak dulu, kemudian pupuk urea. Karena pupuk kandang dijadikan main plot dan urea dijadikan subplot. Di mana taraf pupuk kandang itu ada 3, yakni K0, K1, dan K2. Karena ada 4 ulangan, maka setiap taraf pupuk kandang itu muncul 4 kali. Jadi K0 ada 4, kemudian K1 4, dan K2 juga 4. Oke. Kemudian langkah pengacakannya, kita buat denah percobaan untuk 36 kombinasi. Jadi kita buat sebanyak 36. Karena K itu kan ada 3 taraf, sedangkan diulang 4 kali. Sehingga totalnya 12. Maka saya buat 12 yang horizontal dan 3 yang vertikal. Horizontal ini menunjukkan arah pengacakan main plot, sedangkan yang arah pengacakan subplot yang vertikal. Yang pertama, kita harus mengacak main plotnya dulu. Jadi main plot itu adalah K0, K1, dan K2 yang masing-masing jumlahnya itu ada 4 karena ada 4 ulangan. Nah, kita acak di sini. Katakanlah yang muncul pertama K0. Ini hasil dari pengacakan. Jadi 12 angka ini harus diacak menggunakan tabel acak maupun menggunakan lotre. Oke, katakanlah yang muncul K0. Kemudian yang muncul kedua K2, di plot ketiga adalah K1, kemudian K2, dan seterusnya. Ini diacak sebanyak 12. Setelah main plot diacak, baru kita acak subplotnya. Subplot di sini adalah urea. Ada 3 taraf, yaitu N1, N2, dan N3. Dan taraf N ini diacak di setiap main plot. Jadi di setiap K0 kita acak subplotnya. Jadi ke arah vertikal. Jadi katakanlah yang muncul N2, N1, N3. Kemudian yang di K2, N3, N2, N1. Cara ini tetap harus diacak. Misal kemudian yang K
1 itu muncul N1, kemudian muncul yang kedua N2, dan muncul N3. Selanjutnya katakanlah di K2, di main plot untuk K2 itu muncul yang pertama N3, kemudian N1, dan N2. Dan seterusnya sampai pada plot terakhir. Jadi diacak di setiap main plot. Dan berikut adalah hasil pengacakannya. Jadi setelah diacak maka kita kombinasikan antara K0 dan antara main plot dan subplotnya. Demikian pula pada semua main plot. Jadi yang plot pertama itu adalah K0N2, di bawahnya adalah K0N1 dan K0N3. Sebelahnya lagi K2N3, K2N2 dan K2N1. Kemudian yang ketiga, baris ketiga itu ada K1N1, kemudian bawahnya K1N2 dan K1N3. Kemudian untuk main plot K2, jadi K2N3, kemudian K2N1, K2N1, dan yang terakhir K2N2. Demikian seterusnya sampai di plot terakhir. Coba kita perhatikan di setiap baris ini, jadi K-nya adalah sama, hanya beda N-nya karena ini adalah split plot. Jadi main plotnya sama, sedangkan subplotnya yang beda di setiap plot ini, di setiap 3 plot. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pengacakan split plot dengan rancangan dasar RAK. Kita tentukan dulu blok-bloknya. Karena ada 4 ulangan, artinya ada 4 blok. Jadi ini blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok 4. Sama dengan RAK faktorial. Setelah kita buat blok, kita acak main plotnya. Ingat tadi bahwa main plot itu adalah pupuk kandang. Namun, karena ini RAK, maka pupuk kandang yang diacak di setiap blok ada 3, yaitu K0, K1, dan K2. Tidak diacak sekali seperti RAL, yang ke semuanya, yang 12 itu diacak sekali. Kita acak masing-masing K di setiap blok. Ini adalah hasil pengacakannya. Jadi muncul pertama di blok 1, K1, K0, dan K2. Di blok 2, K0, K2, K1, dan seterusnya sampai di blok 4. Kemudian setelah kita mengacak main plotnya, kita acak subplotnya. Nah, jadi subplot yang N di sana diacak di setiap main plot. Jadi diacak di setiap K. Katakanlah hasil pengacakannya itu N2, N3, N1. Kemudian di main plot yang K0 itu adalah N1, N3, N2. Dan untuk main plot K2, N2, N1, dan N3. Dan seterusnya. Kita acak di setiap blok. Artinya di blok itu muncul K1, K0, dan K2 semuanya muncul di sini. Beda di RAL faktorial. Kalau di RAL faktorial bisa jadi antara K1 dan K1 yang ini berdekatan. Jadi tidak urut antara K0, K1, K2. Oke. Kemudian setelah itu kita buat hasil pengacakannya. Jadi yang di blok 1 itu adalah kombinasi antara K1 dengan N2, K1N3, dan K1N1. Jadi seperti ini. Demikian seterusnya sampai yang terakhir. Ini adalah untuk blok 4, K1N2, K1N3, dan K1N1. Jadi seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil pengacakannya. Sekian untuk materi pengacakan RAL faktorial, RAK faktorial, split plot dengan rancangan RAL, dan split plot dengan rancangan RAK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.